Mai tamanatar si kelelara, oh elelara. Buat ni muwawa si kelelara, oh elelara. Inang si kada pundang elelara, oh elelara. Di belahan timur Indonesia, tepatnya di Desa Sika, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada sebuah peradaban yang tertuang dalam kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa indah. Tidak hanya alam dan budaya, tetapi ada karya seni tangan dalam sebuah mahakarya kain ikat tenun. Mahakarya ini adalah sebuah warisan budaya yang diwariskan dan dihidupi secara turun-temurun. Selain motif yang unik, salah satu kekhasan ikat tenun Desa Sika juga terletak pada bahan baku, yakni benang dan pewarna yang semuanya diambil dari alam dan diolah secara tradisional. Semua motif nenek moyang yang diberi nama menggunakan bahasa setempat dengan sebutan Kelang Natar Sika adalah motif warisan nenek moyang yang mengandung nilai budaya sekaligus ciri khas Desa Sika. Motif-motif ini tidak hanya terdapat pada kain, tapi juga terukir pada dinding gereja tua, sebuah peninggalan sejarah di Desa Sika. Kain tenun bagi masyarakat Desa Sika bukan hanya menjadi busana adat, tetapi juga filosofi hidup masyarakat. Filosofi hidup itu tergambar pada setiap motif yang ditenunnya. Proses manual yang masih mengandalkan alat sederhana yang diciptakan oleh kaum pria dan keterampilan tangan wanita yang menuntut kesabaran dan ketekunan tinggi ini merupakan ikon dan aura dari nilai-nilai budaya dan sejarah dari Desa Sika itu sendiri. Banyak dari mereka melakukannya di sela-sela aktivitas mereka di rumahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan bagaimana ikatan personal mereka dengan kain tenun yang mereka buat. Sebuah mahakarya yang syarat akan pesan dan filosofi ini menandakan betapa besarnya nilai kain tenun ikat bagi masyarakat Desa Sika. Dari kejadian sehari-hari, keberadaan alam di sekitar, hingga aspek-aspek kehidupan lainnya, inilah yang menjadi dasar pola estetik pembuatan kain tenun di Desa Sika. Untuk menghasilkan sebuah ikat tenun dengan warna khas merah kecoklatan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun, bahkan lebih. Dimulai dari nemit, membersihkan kapas menggunakan tangan, ngeung, memisahkan kapas dari bijinya, tutu, menghaluskan kapas, itu bila ada undang ke laser yang dan bisa dari kapal itu. kemudian digulung dalam bulatan-bulatan, lalu dipintal menggunakan alat tradisional atau biasa disebut dengan jata kapak. Sebuah mahakarya nenek moyang
yang dituangkan ke dalam seni musik sebagai penggambaran sebuah kreativitas nenek moyang dulu. Au jata 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 kapauta laurung butunge jata naha loa pabotange leleng naha tueng ihit naha ojam benu. Setelah pemintalan benang menggunakan alat pemintal tradisional, benang pakan kemudian direntangkan pada sebuah alat, yaitu lain, kemudian digulung dalam bentuk bulatan menggunakan alat wolot sika. Sebuah peran penting bagi para pria untuk menghasilkan alat-alat pembuat mahakarya ini. Dari hasil pemintalan benang lungsing, kemudian direntangkan pada pemidang atau goang untuk diikat membentuk motif. Setelah melalui proses goang atau ikat motif, benang lungsing yang sudah diberi motif akan melalui proses pewarnaan. Untuk warna merah, proses awal dengan peminyakan pada benang atau kojagelo dan melalui proses penyimpanan selama semalam. Setelah proses peminyakan benang, lalu diberi warna merah dari akar mengkudu dan daun loba sebagai pembangkit warna merah. Dan untuk warna biru, benang dicelupkan pada wadah yang sudah diberi campuran air laut, daun tarum, dan kapur sirih. Proses pewarnaan ini akan berlangsung di waktu yang cukup lama hingga pada warna yang diinginkan. Setelah itu dilanjutkan dengan routing, proses membukakan tutupan motif pada benang, kemudian benang direntangkan pada pemidang, lalu dengan proses sipe atau mengunci setiap benang sehingga motif pada benang tidak bergeser saat ditenun. Setelah sipe, dilanjutkan dengan proses gahi atau mengeraskan benang. Kalau pakai barang ini, kami bisa pakai yang sudah masak kayak mbak. Kami langsung tanah belodong merah. Jadi kita berperang dan kisak sawi. Nah, aku waktu itu gak enak, aku siya di Balangabong ini. Dari molo apa ini, karena ada biasa pare. Jadi kita gahi ini kan barang air lebih cahaya. Setelah itu, benang yang sudah dilumuri akan dijemur. Liang golo ko na apa bepa parang orang ay lorong. Ya ko na kiri kanan ay untuk menegangkan. Dan dilanjutkan dengan proses goang atau menyusun setiap motif yang ingin ditenun, lalu dilanjutkan dengan proses menenun. Proses akhir ini membutuhkan waktu seminggu untuk menghasilkan sebuah sarung ikat tenun. Di balik proses yang cukup lama, ikat tenun Desa Sika mempunyai keunikan tersendiri dari segi gaya pengikatan, pewarnaan yang khas, dan juga makna dan penggunaan dari setiap motif. Gaya ikat tenun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya ikat gabar atau motif menyeluruh pada sebuah sarung. Motif dama adalah salah satu gaya ikat tenun gabar. Motif ini untuk masyarakat Sika dulu hanya dipakai oleh kasta tertentu. Ini kalau dulu zaman raja, ini harus yang boleh dipakai hanya putri-putri raja, anak-anak raja. Dan pada saat Natal mereka pakai ini. Gaya ikat kedua diberi nama bungang lorang gabar atau hanya terdapat satu ibu motif dan satu motif rendah.
Gaya bunga lorang gabar ini terdapat pada dinding gereja Tua Sika. Gaya ikat motif terakhir diberi nama hurang hereng atau penyusunan motif. Dalam sebuah sarung dengan gaya ikat hurang hereng, setiap motif mempunyai hurang atau motif pendamping untuk disusun dan merupakan sebuah pakem yang harus diikuti dan tidak bisa dirubah. Ini kelang napi bungo. Tukang nemu otomatis nah ruwai. Kalau tukang ruwai disatukan dengan kelang dama ini tidak cocok. Tidak cocok. Jadi kalau motif napi bungo, huran napi bungo, kelang tukang hai. Irinda ni murida si Bang Lima. Itu kang Irinda ni bawa Yesi dia harus mirip dengan seperti ini. Tidak antang pole yang hijau ini dari alam. Yang warna merah kayak coklat ini. Waktu ni kita eber dua kita buang putung leu. Sementara yang biru ini waktu bura lain kita tutup lebah. Jadi kita tutup, yang ini kita buka untuk dicelupkan ke dalam indigo tadi. Jadi waktu kita ini sudah jadi warna gini, kita buka semuanya, ini jadinya biru, ini jadinya begini, dasarnya mitang nangkan nih. Terdapat 50 motif nenek moyang yang masih dilestarikan, yang setiap motifnya memiliki sejarah dan filosofi, sebuah penggambaran bagaimana nenek moyang bercerita. Waktu dan nama itu disepakati jadi negara Mawarani, anggota Sika bertemu bintang. Tapi akhirnya semua betul buat betul tidak. Tapi kehilangan ilmu kehilangan dalam guru, jadi kita sebut lebih dan membuat betul bahas dalam betul bahas Mawarani Mawarani. Kita beli motif itu betul dalam Mawarani. Inat gemuk bunga, met dalam Mawarani, dalam rekawayan Mawarani Bawarahan. Bisa ya inat desar na emblemet. Bisa inat desar na emblemet, berarti anak. Kalau mamanya pintar, jelas-jelas anaknya pintar. Inat gemuk bunga met dalam mawarani. Dalare tawa ing mawarani wawarahan. Dalare tawa ing mawarani wawarahan mawarani wawarahan. Di tengah gelombang modernisasi, tradisi mahakarya ini tetap dilestarikan, bukan hanya sebagai peningkatan ekonomi, tetapi sebagai penggambaran sebuah jati diri dan terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Ai dari Norwe ite dang ia limang sedong napalik du ledong lobe utang merah krempe sika labu burak kelang bunga mawar. Oh irung wolong wayang sareng lenggeng alang senang sanak iya oh iya oh.